أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وهو رب السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وهو سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengambil beberapa faedah tentang tawakal. Di antaranya adalah tawakal itu merupakan wujud realisasi dari tauhid. Seseorang sudah dikatakan merealisasikan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal jika ia telah memiliki sifat tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Jika ia telah memiliki sifat tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Kalau seorang muslim yang ia mengaku bertauhid kepada Allah, namun ia belum memiliki sifat tawakal, belum memiliki tawakal kepada Allah Azza wa Jal, berarti ia belum merealisasikan tauhid. Dan ini tidak mudah. Banyak kaum muslimin yang mereka mengaku bertauhid, apalagi saudara-saudara kita yang aktif dalam pengajian, utamanya pengajian yang diisi oleh guru-guru kita, asatidzah kita ala manhajis salaf. Namun tawakal mereka, tawakal saudara-saudara kita ini masih kurang. Masih sedikit, belum memiliki tawakal yang tinggi, dan mereka masih takut akan kehilangan rizki dunia dari harta benda atau pekerjaan saat nafkahnya diganggu ketika ia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lebih memilih dunianya ketimbang syariat. Nah, ini
menunjukkan bahwa tawakal mereka kurang. Belum lagi syubhat yang datang dalam hati mereka. Nanti kalau seandainya saya tidak kerja lagi, istri saya makan apa? Anak saya makan apa? Saya kerja di mana lagi? Sekarang sulit untuk mencari pekerjaan dan seterusnya. Yang seperti ini ia belum memiliki sifat tawakal yang dibenarkan dalam Islam, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang seperti ini belum merealisasikan tauhid. Jadi merealisasikan tauhid bukan hanya sekedar ia tidak datang ke kubur, tidak datang mencari barokah ke kubur-kubur atau ke benda-benda mati atau ke makhluk-makhluk selain Allah, tidak meminta kepada mereka, tidak melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu, tapi yang ada di dalam hati ini yang lebih besar. Sudahkah ia memiliki sifat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Dan rata-rata tawakal mereka itu luntur ketika diganggu dunianya. Dan mereka dihadapkan dengan dua pilihan, syariat ataukah dunia. Agama Allah ataukah dunia. Iya. Ketika dunianya diganggu, agama Allah ataukah dunia? Kalau Anda mengamalkan agama Allah, maka dunia Anda akan hilang. Anda akan kehilangan dunia. Tapi kalau Anda meninggalkan syariat Allah, dunia Anda akan tetap. Dan bahkan mungkin akan lebih mewah lagi dengan meninggalkan syariat Allah. Yang seperti ini butuh ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah. Dia akan bisa mempertahankan syariat Allah. Bila tidak, maka dia akan hancur. Dan ini kebanyakan saudara-saudara kita, mereka lebih memilih dunia ketimbang syariat, ketimbang agama Allah. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan kita mengaku sudah merealisasikan tauhid kalau belum memiliki rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ujian tawakal itu ketika nafkah kita diganggu dengan syariat. Kita menjalankan syariat dengan mencari nafkah. Ketika ada orang yang mengganggu, kalau Anda menjalankan syariat, dunia Anda akan hilang, nafkah Anda akan hilang. Ini diganggu di sini. Nah, diuji tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pilih dunia ataukah pilih agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau Anda masih memilih dunia, belum merealisasikan tauhid. Ya, belum merealisasikan tauhid. Dan ini berat, sangat berat. Banyak saudara-saudara kita yang gugur pada ujian tawakal tadi. Bahkan sebaliknya, ketika dia gugurnya bukan gugur di jalan Allah, tapi gugurnya bukan pada dunia, tapi gugurnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Allah terbengkalai, syariat Allah dia tidak menjalankan, namun dunianya bertambah mewah karena dia meninggalkan syariat Allah, ditukar syariat dengan dunia. Nah, ini dia belum merealisasikan tauhid. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, dijelaskan oleh para ulama seperti diantaranya Syekh Abdurrahman Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, bahwa tawakal itu terbagi menjadi dua. Tawakkulul mamnu' wa tawakkulu al-jaiz. Tawakkulul mamnu', tawakal yang dilarang, wa tawakkulul jaiz, dan tawakal yang diperbolehkan. Tidak disebutkan di sini tawakul masyru', artinya tawakal yang disyariatkan. Ini mafhum bagi kita karena ini berkaitan dengan tauhid, itu sudah tidak dibahas lagi.
Karena tawakal ini pada hakikatnya diserahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang diperbincangkan di sini adalah dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia. Tawakkulul mamnu', tawakal yang dilarang dan tawakal yang diperbolehkan. Tawakal yang dilarang adalah tawakal kepada makhluk pada hal-hal yang makhluk tersebut tidak mampu kecuali hanya Allah. Pada sesuatu atau pada hal atau pada perbuatan ya yang tidak mampu mengerjakannya makhluk tersebut kecuali hanya Allah saja. Allah saja yang mampu untuk melakukannya. Ya. Seperti apa? Tadi rizki. Manusia bertawakal kepada selain Allah tentang rizkinya. Ya, tawakal kepada selain Allah tentang rizkinya. Nah, ini pun terbagi menjadi dua. Ada syirkul akbar dan ada syirkul asghar. Syirkul akbar yang dia bertawakal kepada makhluk selain Allah. Seperti bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Tawakal kepada pohon, tawakal kepada batu, pada gunung, pada laut. Tawakal kepada kuburan, meskipun kuburan tersebut adalah orang-orang saleh. Atau tawakal kepada dukun, tukang sihir. Tawakal kepada paranormal. Hada syirkul akbar, syirik besar yang pelakunya kharijun minal millah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, utamanya di negeri kita yang tercinta ini. Dan ketika mereka menyerahkan nasib mereka kepada makhluk-makhluk tersebut, kemudian melakukan ritual-ritual tertentu agar mendapatkan rizki yang mereka maksud itu, mereka menutupinya atau membungkusnya atas nama kearifan lokal, budaya. Ada syirik. Lihat para pelaku ritual-ritual kemusyrikan itu, ketika ditanya apa yang mereka katakan, apa mereka lakukan, kenapa mereka bilang, oh kita biar mendapatkan barokah, supaya hidup kita tenang, agar segala urusan kita menjadi lancar, rizki kita menjadi terbuka dan lain sebagainya. Ada syirik. Ini niat mereka itu. Ritual di laut dengan memotong binatang, entah kerbau atau kambing, kemudian kepalanya dihanyutkan, entah di laut atau di sungai. Di gunung juga demikian. Ya, di kampung-kampung, di desa-desa, di tengah lapang, di tengah sawah. Mereka melakukan ritual-ritual dan mereka serahkan rizkinya, tawakalnya kepada mereka itu, kepada makhluk-makhluk itu. Ya kalau ditanya, ini kearifan lokal, ini budaya, sudah ada sejak dahulu nenek moyang kita dan seterusnya, itu ucapan mereka. Kenapa Anda, untuk apa maksudnya seperti ini? Oh, biar hidup kita tenang, katanya. Padahal tidak menjadi tenang yang seperti itu.
Kemudian supaya usaha kita lancar, kan ini rezeki. Supaya padi kita terus, kalau di tengah sawah ya, supaya padi kita terus panennya berlangsung, terus panennya dalam keadaan selamat dan seterusnya. Tidak ada musibah dan mara bahaya. Ya, ada syirik. Ini kesyirikan. Ya, ada syirkul akbar. Bertawakal, menyerahkan segala nasibnya atau rizkinya kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirkul asghar. yakni at-tawakkul fil asbab adh-dhahirah. Dia tawakal hanya pada sebab saja. Hanya pada sebab. Ya. Naam, dalam hati mengatakan bahwa ya rezeki itu datangnya dari Allah. Tapi semuanya urusan sudah saya serahkan kepada si fulan umpama. Lah, ini mungkin tipis ya. Tipis sebab ini ketika dia buat, ini urusan sudah saya serahkan kepada fulan. Dan saya percaya padanya, bahaya. Tetap tawakal kepada Allah. Fulan hanya sebab. Dan tidak boleh kita bertawakal kepada sebab. La. Hal syirkul asghar. Ya. Syirkul asghar. Sebab umpama begini. Juga seperti di sini contohkan, kaman yatawakkal ala amirin aw sultanin fima aqdarahu Allah taala alaih min rizkin. Seperti dia bertawakal atau menyerahkan sebabnya kepada amir atau sultan, ya, pada apa-apa yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukannya dari rizki. Ya, dia sudah bekerja, mungkin bekerjanya kepada amir atau kepada sultan atau kepada siapapun, bekerjalah. Pokoknya saya sudah serahkan kepada ini. Ya. Ini tawakal kepada makhluk secara sebab. Hati-hati. Tipis bedanya dengan tawakal dengan makhluk. Tawakal kalau tadi secara keseluruhannya, keyakinan dan juga sebab diserahkan kepada makhluk tersebut. Tapi kalau ini tawakal secara akidah, dia tahu bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Tapi terkadang dia menyerahkan juga tawakal kepada sebab itu. Ya, kepada seseorang yang kita gantungkan. Nah, mungkin kita datangnya rezeki melalui orang, melalui yang kita bekerja dengannya atau siapapun. Ya. Rezekinya datang dari Allah, tapi datang melalui sebab, ya, melalui sebab. Nah, kita bergantung kepada sebab. Bergantung kepada sebab. Tawakal kepada Allah, dalam satu waktu tawakal kepada selain Allah. Itu maksudnya, apa yang dimaksud? Tawakalnya kepada Allah, tapi dalam satu waktu dia menyerahkan juga tawakal kepada selain Allah. Menduakan Allah. Ada syirkul asghar. Lalu bagaimana yang benar? Serahkan semuanya. Minal asbab wal masdar, sebab dengan sumber juga serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita tetap sebab itu kita kerjakan, sebab itu kita lakukan. Karena tawakal itu tidak menafikan sebab. Tawakal tidak menafikan sebab, tapi tetap semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah bergantung dan jangan pernah bertawakal kepada sebab. Sebab tetap kita lakukan, sebab tetap kita kerjakan, sebab tetap kita ambil. Tapi tidak boleh bertawakal dengan sebab. Tipis ya. Ini sampai seperti ini para ulama menjelaskan begitu dakik, begitu bahasa kita mendetil, yang harus kita pahami dengan baik. Kadang terlintas atau terucap
Di lisan kita, udah tenang aja, semuanya udah saya serahkan pada fulan kok. Dia mau bagus orangnya, dia pandai. Nah, ini bahaya. Ya. Ini perlu tafsir, ini serahkannya dalam masalah apa? Kalau dalam masalah tawakal keyakinan ini bisa terjebak ke dalam kesyirikan. Ya. Kalau dalam keyakinan diserahkan total kepadanya dengan melupakan Allah, fahada syirkul akbar. Tapi kalau misalnya dia menduakan, dia tawakal kepada Allah tapi juga tawakal kepada fulan, fahada syirkul asghar. Menduakan Allah. Yang benar adalah baik kepada Allah ataupun kepada sebabnya, ya harus diserahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik yang datangnya dari Allah dan juga pada sebab, semuanya diserahkan pada Allah tawakalnya. Ya. Jadi jangan bertawakal kepada sebab. Meskipun sebab mendapatkan sesuatu tersebut adalah merupakan atau sesuatu yang tidak menafikan tawakal dan harus kita lakukan. Harus kita lakukan karena nggak bisa kita bertawakal tanpa sebab. Atau ada juga yang tidak mengambil sebab. Ya boleh, sebagian ulama mengatakan boleh karena tawakal tersebut mengambil sebab tersebut hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Seperti sakit. Ya, kita diberi sakit oleh Allah. Ya, sakit kita paham dan kita memahami dengan benar, dengan baik, yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Seorang muslim meyakini bahwa itu datangnya dari Allah dan pasti ada hikmah di balik apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mengambil sebab dengan cara minum obat. Ya tidak, datang ke dokter berobat, kemudian diberi dokter obat, kemudian kita minum obat. Ya. Ini sebab. Kalau kita tidak mau berobat bagaimana? Ya boleh karena mengambil sebab tidak wajib. Tapi tawakal tidak menafikan sebab. Ya boleh. Ya habis kalau ngambil sebab mati gimana? Ya itu udah resiko. Kalau antum sakit dan bertawakal kepada Allah tidak mau mengambil sebab, boleh. Tidak mau berobat, boleh. Kemudian kita wafat, ya resiko. Ya mudah-mudahan husnul khatimah. Itu resiko. Tapi kalau kita ingin supaya sembuh, tetap kita mengambil sebab dengan bertawakal kepada Allah dan kita mengharapkan ampunan dari Allah, jaiz, boleh. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita bertawakal kepada sebab tadi. Ya, kita tahu bahwasanya menyembuhkan pada Allah. Kemudian kita tawakal kepada obat ini. Mudah-mudahan. Ya, yang penting saya sudah minum obat. Tawakal kepada obat. Tawakal kepada Allah tapi juga tawakal kepada obat. Ini menduakan Allah. Tetap semuanya serahkan kepada Allah. Sebab tetap kita ambil. Sebab kita berobat tetap kita minum. Tapi tawakal tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Hatta kepada benda atau obat atau dokter atau siapapun. Tenang, dokter ini mah canggih. Dokter ini mau bagus. Ya. Iya, yang menyembuhkan itu Allah, tapi dokter ini bagus kok. Masya Allah. Tawakal dia kepada dokter. Hadza la yajuz. Dia telah mensyirikatkan Allah dalam tawakal. Perhatikan. Ya, perhatikan. Meskipun sebagus apapun dokter itu, sebagus apapun tabib itu, kita tidak boleh bertawakal kepadanya. Dokter dan tabib hanya sebab. Boleh kita mengambil sebab, tapi tidak boleh bertawakal kepadanya. Tawakal tetap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan syirkul asghar, karena telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kaum muslimin yang tidak mengerti sehingga mereka terjebak dan disangka mereka sudah bertauhid.
ternyata dia terjebak ke dalam syirkul asghar karena mereka mensyirikatkan tawakal. Dia bertawakal kepada Allah, dalam satu waktu dia bertawakal kepada makhluk, bertawakal kepada dokter, bertawakal kepada obat atau ya celakanya ketika dia sakit datangnya bukan ke dokter tapi ke dukun dan tawakal lagi kepada dukun. Nah, ini bahaya, lebih bahaya lagi. Ya. Banyak yang seperti itu. Mereka mengatakan, "Oh, kita kan tetaplah kita semuanya yang menyembuhkan adalah Allah." Tapi kan ini usaha, datangnya ke dukun. Kan ini usaha. Kan tawakal tidak menafikan sebab. Iya, sebab, tapi Anda datang pada yang membawa kepada kesyirikan. Ya. Ini banyak orang-orang tua kita seperti itu banyak. Dia sakit, kata Allah sakitnya nggak sembuh-sembuh. Datangnya ke orang pinter katanya. Ya. Iya yang menyembuhkan Allah, tapi kan kita mengambil sebab. Ini usaha saja, usaha dengan yang mungkar, usaha dengan cara yang haram. Adalah ya. Apalagi terlebih lagi dia bertawakal kepada sesuatu yang haram tersebut, ya terjebak ke dalam syirkul akbar. Ya, nah kemudian selanjutnya tawakkulul jaiz, tawakal yang diperbolehkan. Ya, tawakal yang diperbolehkan. yakni menyerahkan sesuatu kepada makhluk atau manusia yang manusia itu sanggup untuk melaksanakannya. Ya, sanggup untuk melaksanakannya. Kalau yang tidak sanggup nggak boleh. Tapi kita sanggup untuk melaksanakannya. Seperti ya kita dalam sebuah pekerjaan lah ya, dalam pekerjaan, dalam kantor, kita serahkan kepada wakil kita serahkan kepada sekretaris kita serahkan pekerjaan itu kepada bendahara kita. Dia mampu untuk melaksanakannya. Ada jaiz. Ya, boleh. Menyerahkan sesuatu yang orang ini sanggup untuk mengerjakan hal tersebut. Dan ini tabi'i. Ini termasuk tabiat. Menyerahkan tugas, kalau bahasa kita menyerahkan tugas. Dan terkadang atasan itu dia mengandalkan orang itu untuk melaksanakan tugas karena dia mampu dan ahli di bidang tugas tersebut. Dia mampu dan ahli. Nah, ini diperbolehkan. Namun tetap tawakal itu kepada Allah. Ya, tawakal itu kepada Allah. Nah, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala meletakkan dalil ini, sudah kita baca ya, tapi belum kita ambil fawaidnya. Surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dzukirallah, Allah disebutkan, atau apabila diingatkan tentang Allah. Dan yang paling besar cara mengingatkan tentang Allah dengan kata-kata ittaqillah. Ya. Al-Imam Abu Hanifah itu pernah ditegur dengan seseorang, dikatakan kepada beliau, ittaqillah.
segera bergetar. Dan apa yang ia pegang itu, entah kitab atau pena ya, jatuh. Bergetar tubuhnya, lemes kalau bahasa kita lemes. Gemeteran, lemes, jatuh. Selesai, duduk kembali, beliau mengucapkan kepada orang tadi, jazakallahu khairan. Subhanallah. Ini sekelas imam. Wa aina nahnu? Di mana kita? Ya, disebutkan tentang Allah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Dan ini sebesar-besarnya mengingatkan, kalau ada orang yang sudah tidak bisa terpengaruh lagi dengan kalimat ittaqillah, dia biasa saja, cuek saja, berarti ada sesuatu di hatinya. Jangan-jangan hatinya sudah membatu. Hatinya sudah membatu, keras, dan tidak bisa lagi dinasihati. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan tentang Allah wajilat qulubuhum. Wajilat dikatakan oleh Imam Ibn Abi Hatim, dinukil oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh, wa wajalul qalbi min Allah yastalzimul qiyam bi fi'li ma amara bihi wa tarku ma naha anhu. Dan lembutnya hati itu, lembutnya hati kepada Allah Azza wa Jal itu melazimkan dia menjalankan yastalzimul qiyam bi fi'li, dia menjalankan menjalankan perbuatannya, menjalankan perintah dengan perbuatannya, bima amara bih wa taraka ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang. Hatinya itu lembut, wajilat, lembut, ya, dan dia ingat akan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, sehingga ia bersegera untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Kalau tadi disebutkan tentang Allah, dzukirallah, disebutkan tentang Allah, ittaqillah. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu. Kenapa di sini ayatuhu dengan di dhammah atau marfu'? Karena ini naibul fa'il. Mana fiilnya tuliyat? Ini fiil majhul. Fiil majhul, dan setelah fiil majhul itu naibul fa'il. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Di sini dimajhulkan fa'ilnya, ya, karena ayat-ayat itu sering dibacakan. Siapapun yang membacakannya, ya, dari kalangan manusia, entah ulama atau siapapun yang membacakannya. Seorang mukmin itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka. Meskipun ya ikhwah, yang membacakan itu, yang membacakan ayat-ayat tersebut itu yatata'ata. Apa yatata'ata? Tergagap-gagap, tersendat-sendat. Ya, tersendat-sendat. Artinya tidak membacanya tidak lancar. Membacanya tidak lancar. Itu tetap seorang mukmin itu akan bertambah keimanannya. Apalagi yang dia paham, yang dibaca meskipun tersendat-sendat, yang dibaca itu ayat Allah yang berisikan tentang apapun. Dia paham apa isinya dari ayat-ayat tersebut.
meskipun yang bacanya tersendat-sendat, itu bertambah keimanannya. Dia merasakan, di antara cirinya itu dia merasakan kesejukan dalam hatinya ketika dibacakan ayat. Dia merasakan kesejukan, meskipun mungkin yang membacanya tak tadi, tersendat-sendat. Karena orang yang baca tersendat-sendat itu juga mendapatkan pahala ganjaran, pahala dan ganjaran. Makanya jangan minder dan juga jangan putus asa untuk membaca. Tetap baca meskipun kita membacanya tersendat-sendat. Membacanya tergagap-gagap karena mungkin butuh perjuangan untuk menyambung huruf mungkin. Menyambung huruf. Itu butuh perjuangan. Tetap baca, itu tetap mendapatkan ganjaran. Tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala usaha kita itu. Jangan kita nggak bisa baca Quran malah udahlah saya nggak bisa baca, udah nggak pernah baca. Jangan. Dia tidak akan merasakan kenikmatannya iman. Tetap suci. Dan memang itu mukjizat Al-Quran. Ketika dibacakan ayat itu menyejukkan hati. Kalau ada yang dibacakan Al-Quran malah panas, perlu diperhatikan, jangan-jangan ada jinnya. Tetap menyejukkan hati. Meskipun mungkin yang membaca tak tadi. Zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Dan berdasarkan kalimat ini, para sahabat menyatakan bahwa dalil ini istadalla as-sahabatu radhiyallahu anhum wattabi'una wa man tabi'ahum min ahli sunnah bihadhihi al-ayah wa nadha'iraha ala ziyadatil iman wa nuqsanih. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, berdalil para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari kalangan ahlus sunnah dengan ayat ini wa nadha'iraha dan yang semisalnya, yang sebanding dengannya, menunjukkan bahwa ala ziyadatil imani wa nuqsani, bahwasan iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau ditanya mana dalilnya menunjukkan bahwasannya ayat iman itu bertambah dan berkurang, ini surat Al-Anfal ayat 2. Ini dalil yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Mana di sini disebutkan hanya zadat saja kok bertambah, nggak ada kurangnya. Mana sudah saya terangkan bahwa dalil itu kalau dalam ilmu usul fikih dipahami ada beberapa sisi. Pertama, dalalatu al-mantuq, dalalatul al-madmun, wa dalalatul iltizam. Ada tiga dalil itu dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, dalil dari sisi lafaz atau dari sisi teks. Yang kedua, dalil dari sisi kandungan ayat tersebut, itu yang disebut dengan dalalatul madmun. Ma yatadamman fihi, apa yang terkandung di dalamnya. Wa dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam maksudnya adalah dalil-dalil yang diambil dari luar. Kalau bahasa kita, efek dari dalil itu bagaimana? Gitu. Itu namanya dalalatul iltizam. Lazimnya dari ayat ini bagaimana? Lazimnya dari dalil ini bagaimana? Itu namanya dalalatul iltizam. Di dalil dilihat dari sisi tiga itu. Dalalatul mantuq, dalil dari sisi teks, dilihat dari sisi teksnya. Wa dalalatul tadammun, dalil dilihat dari sisi kandungannya, kandungan isi dan tafsirnya. Wa dalalatul iltizam, dan dalil dari sisi iltizam, efek yang ada pada dalil pada dalil tersebut. Lewat 5 menit lagi. Nah, dalil itu dia dari sisi itu. Nah, ayat ini dilihat dari sisi dalalatul iltizam.
Meskipun sebagian ulama mengatakan ini dalalatul tadammun juga masuk ke dalamnya. Karena sesuatu yang bertambah melazimkan akan berkurang. Bisa dipahami? Sesuatu yang bertambah lazimnya dia bisa berkurang. Di sini disebutkan hanya wazadathum imana, dan iman itu bertambah. Ini dalalatul mantuq, dalil dari sisi teks. Dari iltizamnya, kalau sesuatu bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Nah, di sini juga berarti iman pun bisa berkurang. Itu cara pengambilan dalilnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ditanya mana dalil bisa itu bertambah dan berkurang, ini surat Al-Anfal. Ini disebutkan hanya ziyadah saja, nggak ada nuksannya. Kita ambil dari sisi dalalatul iltizam. Sesuatu yang bertambah itu dipastikan bisa berkurang. Kalau nggak bisa bertambah dan berkurang, berarti statis dia. Dan iman tidak seperti itu. Kalau sesuatu bisa bertambah, pasti bisa berkurang. Itu cara pengambilan dalil. Ada juga yang mengambilnya tidak, ini kayak cara mafhum saja, mafhum mukhalafah, jaiz. Boleh kalau kita menggunakan dalil seperti itu. Ini dalil mafhum muwafaqahnya, imam itu bertambah secara teksnya. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti iman itu bisa berkurang. Boleh. Ya, itu namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Ya, sedikit-sedikit belajar usul ya. Sedikit-sedikit biar belajar usul, biar kita tahu bagaimana cara pengambilan dalil. Naam. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Tuhan mereka, terhadap Rabb mereka bertawakal. Ini kalimat yang terakhir ini yang dijadikan dalil oleh penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala pada makna secara ijmali dari ayat ini, beliau mengatakan yasifullahu jalla wa ala al-mu'minina haqqal imani bi thalathi sifatin 'azimatin. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal memberikan sifat kepada orang-orang yang beriman haqqal iman, dengan sebenar-benarnya keimanan. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, sebenar-benarnya keimanan yang seperti apa? Sebenar-benarnya keimanan adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya. Kemudian ia memahami rukun iman. Ya, dia beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadha wal qadar dengan keimanan yang benar. Fahadzal mu'minina al-haq. Ini orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Bukan hanya dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat, atau dia tidak beriman kepada rasul, atau dia tidak beriman kepada kitab, atau dia tidak beriman kepada hari akhir, atau dia tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, maka keimanannya tidak hak. Keimanan tersebut tidak hak. Nah, dikata Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar bithalati sifatin 'azimah, dengan 3 sifat yang agung. Jadi keimanan yang benar itu dia beriman kepada rukun iman. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang dia menisbahkan kepada Islam, namun mereka tidak beriman dengan rukun iman yang 6 tersebut.
Ya, fahada laisa min imanil haq, bukan termasuk keimanan yang benar. Atau keimanan yang benar itu bukan keimanannya Khawarij, bukan keimanannya Syiah, bukan keimanannya Mu'tazilah, bukan keimanannya Murji'ah, bukan keimanannya Qadariyah, bukan keimanannya Sufiyah, Zanadiqah, bukan. Tapi keimanan yang pernah diimani atau seperti keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, jadi bukan keimanan Khawarij, bukan keimanan Mu'tazilah, bukan keimanan Syiah dan lain-lain dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat, menyesatkan, bukan. Itu keimanan yang hak. Jadi keimanan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang seperti ini yang disifati dengan 3 sifat yang agung, bi thalathi sifatin azimah. Al-awwal, yang pertama, al-ula, al-khawfu minhu 'inda dzikrihi, kata Syekh Al-Fauzan. Yang pertama, al-khauf, takut. Seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, dia takut ketika disebutkan nama Allah di sisinya. Tadi yang sudah dijelaskan, ya. Fa yaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Khauf, yang pertama, khauf, sifat yang pertama seorang yang beriman itu adalah khauf minallah, takut kepada Allah. Yang kedua, ziyadatu imanihim 'inda sima'i tilawati kalamih. Ini yang kedua. Sifat yang kedua adalah ziyadah, tambahan. Artinya keimanan itu bertambah saat ia mendengar kalamullah dibacakan. Saat ia mendengar kalamullah dibacakan. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Bertambah imannya itu. Kemudian yang ketiga, termasuk sifat azimah bagi orang yang beriman, ketika dibacakan ayat Allah, wa tafwidul umuri ilaihi wal i'timadu alaihi wahdah, mengembalikan semua perkara-perkara kepadanya dan bersandar hanya kepadanya saja, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar dan berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi al-khauf wa ziyadatu imanihi 'inda tilawati kalamih. Kemudian yang ketiga, tafwidul umur ilaih, mengembalikan segala perkara atau urusan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana munasabatul bab? Munasabatul ayat lil bab. Persesuaian ayat ini terhadap bab. Kenapa Syekh atau penulis meletakkan ayat ini pada bab tawakal? Selain tadi kalimat yang terakhir yang dijadikan sebagai dalil. Ya, di antaranya adalah annaha tadullu ala anna tawakkul ala Allah wahdahu min sifatil mu'minin. Ayat ini menunjukkan atas bahwa tawakal adalah termasuk dari sifat orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Kalau kita ingin mengatakan, boleh kita mengatakan bahwa tawakal adalah sifat bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Bahwasanya tawakal kepada Allah adalah sifat orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil dari ayat ini, dari faidah. Yang pertama, masyru'iyatu tawakkul 'ala Allah wa annahu min sifatil mu'minin.
Disyariatkannya tawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan bahwasannya itu adalah sifat dari orang-orang yang beriman. Jadi kaitannya sangat kuat ya ikhwah. Antum beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Allah, tapi tidak ada tawakal, maka perlu dipertanyakan keimanan antum. Jadi iman dan tawakal ini sifat yang sangat kuat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, annal imana yazidu wa yanqus. Faedah dari ayat ini yang kedua adalah iman itu bertambah dan berkurang. Ini jelas ya. Fayazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Antum berbuat maksiat, maka keimanan antum berkurang. Antum melakukan ketaatan, maka keimanan antum bertambah. Dan bila ingin iman itu tetap bertambah, maka jangan melakukan kemaksiatan. Ya, jangan melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan kemaksiatan, segera balas dengan ketaatan agar, kalau bahasa kita, agar balance. Ketika antum melakukan kemaksiatan, jangan tambah dengan kemaksiatan lagi, tak lama-lama turun iman itu. Auzubillah, sampai hilang. Ya. Ketika melakukan kemaksiatan, balance-nya segera istighfar, taubat pada Allah, lakukan ketaatan. Maka iman itu akan naik lagi. Jangan menunggu, karena sebagian mereka, iya nih ketika dia melakukan kemaksiatan, iya nih iman saya lagi turun. Ayo sholat, nanti aja lah kalau iman saya naik. Masya Allah, gak akan naik yang seperti itu. Gak mau sholat karena ngakunya imannya lagi turun, tapi diajak untuk naik gak mau, ya tambah merosot ke bawah nanti. Ya, ini tidak benar. Jadi turunnya iman juga tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian mereka ada yang seperti itu. Iya, iman saya lagi turun. Ya udah, ayo bertaubat. Nanti aja lah. Masya Allah. Ini tidak benar ya seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah dari ayat ini, annal imana billah yastad'i tawakkul. Yastad'i tawakkul alaihi wahdah. Ini dia. Annal imana billah, bahwasannya keimanan kepada Allah tadi, al-imanul haq, keimanan yang benar, yastad'i, akan membawa at-tawakkul alaihi wahdah, ketawakalan hanya kepada Allah. Kaitannya erat ya antara keimanan, atau kalau kita mau lebih spesifik lagi, antara tauhid dengan tawakal. Karena tawakal adalah bukti realisasi kita kepada realisasi tauhid kita di atas permukaan bumi ini kepada Allah Azza wa Jalla. Antum bertauhid, realisasikan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengaku bertauhid, belum ada tawakal, antum belum merealisasikan tauhid. Yang terakhir, faedah dari ayat ini yang keempat, anna min sifatil mu'minin al-khushu'u wadh-dhullu, al-khushu'a wadh-dhulla lillahi ta'ala. Bahwasannya di antara sifat keimanan atau sifat orang-orang yang beriman adalah al-khushu'. Khushu', yakni takut dan fokus hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wadh-dhull, tunduk. Ya, tunduk maksudnya di sini tunduk menjalankan ketaatan. Tunduk menjalankan ketaatan. Ya, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Wadh-dhullu lillahi ta'ala. Ya, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tidak ada soal jawab. Ya, fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim.